Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Hematang, salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2026, Angkatan 8, Gelombang 2, Kelompok 2. Baiklah, saya akan berbagi pengalaman terkait pembelajaran sinkronus dan asinkronus yang saya pelajari pada agenda 1. Dari setiap kegiatan Latsar yang diadakan pada tahun ini, salah satunya adalah distance learning, yang mana distance learning menggunakan dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian dari metode sinkronus. Pembelajaran sinkronus ialah pembelajaran yang penyelenggaraannya dilakukan pada waktu yang ditentukan, terjadwal dengan komunikasi langsung antara pemateri dengan peserta Latsar, dilakukan secara online melalui media pembelajaran online seperti yang telah saya laksanakan kemarin. Saya menggunakan metode via Zoom meeting dengan pemateri sehingga terlaksananya pembelajaran sinkronus. Berikut merupakan contoh metode sinkronus seperti yang telah kami lakukan kemarin pada kelompok 2. Kami mengawali metode sinkronus ini dengan menggunakan via Zoom meeting dengan pemateri kami ialah Dr. Randa Penina Kakisina MSI. Mengenai agenda 1 menggunakan metode sinkronus ini, kita bisa bertatap muka secara langsung dengan pemateri dan pemateri bisa memberikan materinya dan dijelaskan secara langsung, dan kemudian kita bisa melakukan secara langsung diskusi tanya jawab sehingga komunikasi dua arah berjalan dengan baik. Sedangkan pembelajaran metode yang kedua ialah metode asinkronus. Pembelajaran asinkronus ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring tanpa terjadinya komunikasi dua arah, di mana peserta pelatihan belajar secara mandiri dengan tugas yang bisa diakses sendiri tanpa kehadiran pemateri. Berikut contoh metode asinkronus. Kita bisa mengakses modul pembelajaran yang akan kita laksanakan menggunakan handphone ataupun laptop. Kita bisa mengaksesnya via online, di mana yang telah disediakan oleh pemateri dan kita tidak melakukan tatap muka. Nah, dari kedua metode tersebut, baik sinkronus maupun asinkronus, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan sinkronus, yakni yang pertama, secara dua arah sehingga lebih komunikasi dan alternatif antara pemateri dengan peserta. Yang kedua, mendapatkan materi langsung dan bisa mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemateri. Sedangkan untuk kekurangan sinkronus, yang pertama adalah tidak ada diskusi real time dengan pengajar atau peserta lain. Jadi kalau ada yang tidak paham, responnya cenderung lambat. Yang kedua, jika koneksi tidak stabil, terutama di daerah, akses materi jadi terhambat. Yang ketiga, karena fleksibel, peserta jadi menunda-nunda dan kurang disiplin. Sedangkan untuk metode asinkronus, kelebihan asinkronus ialah 1. Bisa belajar kapan saja dan di mana saja, tidak harus hadir pada waktu tertentu. 2. Materi bisa diulang jika belum paham, jadi lebih menyesuaikan kemampuan individu. 3. Tidak perlu biaya transportasi atau akomodasi seperti pembelajaran tatap muka. 4. Biasanya tersedia dalam bentuk video, modul, dan forum yang bisa diakses kapan saja. Yang kelima, peserta dituntut untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Untuk kekurangan asinkronus ialah yang pertama, tidak ada diskusi real time sehingga komunikasi dengan pengajar kurang maksimal. Yang kedua, tanggapan dari pengajar ataupun mentor tidak instan. Yang ketiga, karena fleksibel, peserta bisa kurang disiplin dalam mengikuti jadwal. Yang keempat, tanpa penjelasan langsung, beberapa materi jadi lebih sulit dipahami. Yang kelima ialah interaksi antara peserta terbatas sehingga kerjasama tim kurang terbentuk. Untuk pembelajaran tersebut, kita bisa mengaksesnya melalui link yang telah disiapkan panitia, ialah LMS Manise Korpu, atau pada link yang telah disiapkan. Yang mana pada link ini kita bisa mengakses seluruh kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dan bisa melakukan absen pada setiap harinya. Nah, pada agenda 1 ini, materi yang dipelajari ialah sikap dan perilaku bela negara,
di mana terdapat 3 modul. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, 2. Analisis isu kontemporer, 3. Kesiapsiagaan bela negara. Sekian dan terima kasih atas pembelajaran yang saya alami menggunakan metode sinkronus dan asinkronus pada agenda 1. Terlebih dan kurangnya mohon maaf. Salam sejahtera dan salam Asta Bakti.